Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alayya hikmatak wa anshur alayya rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi darin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi kekon fasal suci. Makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Makna la ilaha illallah utawi maknane kalimat la ilaha illallah, artine la ilaha illallah sing secara terjemahan tiada Tuhan selain Allah. Ringkese ten ngriki maknane la ma'buda. Iku la ma'buda ora ana kang wajib den sembah iku maujud bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalem wujude illallahu kejaba Allah. Jadi pendeknya makna dari kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah bihaqqin fil wujudi, secara hak di dalam wujudnya. Wujud itu bukan artinya bukan hal yang terlihat atau hal yang tampak. Maksud daripada wujud adalah ada. Di fil wujudi, di dalam adanya Gusti Allah. Nah, wujud wong Jawa kan biasanya memaknai kalimat wujud nek wong Jawa itu apa? Ketok. Maksud daripada wujud secara bahasa Arab adalah dalam artian ada, bukan tampak tapi ada. Itu namanya wujud. Maka setiap kali kita bersyahadat, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, adalah inti daripada isi syahadat adalah kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau dimaknai secara terperinci,
Ini satu kalimat la ilaha illallah di dalam syarah kitab Sakinatun Najah. Ini ada 2 lembar. Syarah la ilaha illallah tak di sini ada 2 lembar. Lo namun ambil simbole, keterangan-keterangan tambahan. Kalimat yang paling agung di alam semesta ini adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang lain. Bahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini adalah untuk kalimat satu ini. Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk kita semua, tugasnya hanya satu, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang lain. Bahkan kalimat la ilaha illallah ini terukir di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita juga sering mendengar ulangannya yang sepuh kita, orang tua kita sering mengajari kita lewat, sekali lagi lewat pujian, lewat nyanyian. Iftahul jannah, apa dong? La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Artinya kunci surga itu la ilaha illallah. Kemarin pernah saya sedikit singgung mengenai lah iya awake dhewe iku wis dikuncine masuk ora mlebu swarga kan aneh. Wis nyekel kuncine la ilaha illallah. Dong ning akhirat kok orang mlebu swarga itu hal yang aneh, mustahil. Jadi kembali kepada pribadi kita masing-masing, harus mengetahui kunci ini harus kita bawa kemana. Sudah dikenalkan kunci surga la ilaha illallah, kita bawa sampai akhirat, kok sing delok ning neraka kan nggih. Naudzubillah. Maka swarga sing sak mbane naudzubillah niku wau. Kuncine mung siji, kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah juga dinamakan selain miftahul jannah, juga dinamakan kalimat tauhid. Kalau ini rada geger nih bab bendera-bendera niku kan, bendera ireng-ireng niku. Kita mengatakan itu bendera tauhid. Maka kalimatnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu penyebutannya banyak. Kalimat tauhid atau miftahul jannah, juga kalimat ikhlas. Ikhlas itu adalah la ilaha illallah. Cara ning thariqah kalimat nafi isbat, menolak dan menarik atau menetap. Kalimatun najah juga kalimat keselamatan. Apabila kita sudah memegang satu kalimat ini pun dijamin kali Gusti Allah. Tidak ada kekhawatiran. Jangan kita khawatir, takut apapun ketika kita sudah yakin, sudah di dalam hati ini benar-benar memegang kalimat la ilaha illallah. Jadi Gusti Allah sapa sing ngucapi kalimat la ilaha illallah, maka akan masuk ke dalam bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia akan aman daripada apapun bentuk mara bahaya. Makanya kekuatan la ilaha illallah ini luar biasa apabila kita sudah memahami. Nah, la ilaha illallah sendiri baik secara tersurat ataupun tersirat di dalam Al-Quran, di sini dikatakan kalimat tauhid itu di Al-Quran ada jumlahnya min sab'atin wa thalathina mawdi'ah. Ada 37 ayat Al-Quran yang mengetengahkan mengenai kalimat la ilaha illallah, baik tersurat atau tersirat. Nah, yang tersurat cuma 2. Artinya yang tertulis jelas di Al-Quran la ilaha illallah itu cuma ada 2 tok.
Yang 35 berarti tersirat seperti la ilaha illahu, kan yang ayat kursi salah satunya ya, la ilaha illa ana dan lain sebagainya, itu salah satunya. Jadi kita harus bisa memegang benar-benar satu kalimat tersebut, dan satu kalimat inilah yang akan menyelamatkan kita nanti, bahkan di dunia ini sampai di akhirat. Makanya monggo sering-sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baik setelah sholat, pas berjalan-jalan, laku-laku, pas ning kebun, ya nggak ada salahnya. Wong pikiran wiritan itu di mana tempat. Bahkan di sini dikatakan ada keutamaan-keutamaan daripada membaca la ilaha illallah. Sing sapa wong ngucapke la ilaha illallah ping 3 di dalam sehari semalamnya, maka ia akan menjadi penebus daripada dosa-dosanya satu hari itu. Ning la ilaha illallah ping 3 ini akan menjadi penebus dosa-dosa kita yang kita lakukan selama satu hari itu. Kan enak. Napa malah kita sering memperbanyak kalimat tersebut, khususnya setelah kita melakukan sholat. Jadi setiap tiang-tiang pintu surga itu dikatakan terukir kalimat la ilaha illallah. Masih banyak sekali kalimat la ilaha illallah yang menjadi keutamaan-keutamaannya. Termasuk ya pernah saya sedikit bahas mengenai la ilaha illallah itu, ternyata jumlah kalimatnya ada 7, jumlah hurufnya ada 12. 7 maksudnya di dalam sehari, di dalam satu minggu itu kita tidak boleh putus daripada la ilaha illallah. Dengan hitung la, siji, ila, ha sampai illallah itu ada 7 kali. Kemudian hurufnya ada 12. Maksud daripada huruf la ilaha illallah 12, apa kira-kira? Jadi dalam 12 jamnya kita, mau siang mau malam, itu kita tidak boleh lepas dari la ilaha illallah. Maksudnya seperti itu. Bahkan dikatakan kisahnya Nabi Musa, ada sedikit kisah Nabi Musa Pak Bu. Nabi Musa itu nabi yang luar biasa, yang paling hebat, paling kuat. Dan apa? Lawan Raja Fir'aun menang. Raja Fir'aun ini sing ngaku Tuhan mau. Dan Tuhan dilawan. Nyatane Nabi Musa menang. Berarti kan lebih hebat daripada Tuhan. Maksudnya daripada Fir'aun. Nabi Musa ini suatu ketika, cara bahasa ning Nabi Musa itu nabi sing paling yo hebat, pintar, dasarnya yo rodok manja, cara penak itu. Artinya manja. Nabi Musa setiap memohon apapun pasti dikabulkan. Dilalah kaum Nabi Musa ya rodok melok-melok ning Nabi Musa ini. Oke, pertanyaan-pertanyaan sing permohonan-permohonan dari kaumnya Nabi Musa ini pun dikabulkan. Dan Nabi Musa ini suatu ketika minta kepada Allah satu hal yang menurut dia itu lain daripada yang lain. Ya Allah, saya mohon kepadamu untuk engkau berikan satu buah alat, satu buah doa yang tidak engkau ajarkan kepada nabi-nabi yang lain. Satu kalimat terhebat, teragung, saya minta ajarkan kalimat itu, yang kalimat itu tidak engkau ajarkan kepada nabi-nabi yang lain. Jadi ini Gusti Allah, ya nyong tak kei, dan apa Gusti? La ilaha illallah. Dari Nabi Musa, lho kok la ilaha illallah? Nah, la ilaha illallah itu kabeh kalimat sing nabi kabeh nyekel kok. Kabeh nabi nyekeli, kabeh nabi duweni. Kok jenengan maringi kula kalimat niku? Maka dijawab Gusti Allah, karena tidak ada satu kalimat pun yang terhebat ya, yang di atas la ilaha illallah. Maksudnya Gusti Allah sampean jaluke kalimat yang
paling hebat sing aku ajarnya, tapi ya nyatanya kalimat itu adalah la ilaha illallah, kalimat yang tidak ada bandingannya. Maka di dalam sebuah keterangan kalimat la ilaha illallah ini lebih berat timbangannya daripada dunia seisinya, Pak. Hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini beratnya, kalau ditimbang kalimat la ilaha illallah itu beratnya melebihi dunia seisinya. Artinya alam semesta ini, bahkan langit pun kalah. Ketika alam semesta ini ditimbang dengan satu kalimat la ilaha illallah, maka timbangan itu akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Nah kok iso? Ya itu bagi orang-orang yang sudah memahami kalimat agung tersebut. Kemarin pernah saya ceritakan kisahnya Mbah Khalil Muduro Bangkalan. Beliau pernah membuktikan, Mbah Khalil itu pernah membuktikan selama dakwahnya Mbah Khalil di Madura, ya pada umumnya para pendakwah, para kiai mulai tebas-tebang istilahnya sampai banyak santri, ada satu tetangga yang bahasanya tetap nopo kolot atos gak iso domongi, malah ngenyek-ngenyek. Sing wong cilik, wong ireng, napa meneh. Wong pelarat biasanya kiai kan pelarat. Akhirnya dinyek-nyek cok. Tapi Mbah Khalil ini punya satu kebiasaan bersama santri-santrinya, yakni setiap habis sholat membaca wirid la ilaha illallah. Manten lho. Setiap ba'da sholat Mbah Khalil itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah bareng-bareng santri ini. Cara ning toriko jumlah 105. Nek urung 105 Mbah Khalil ora arep lereh. Jadi setiap ba'da sholat banter la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu setiap 5 waktu beserta santri-santrinya. Nah suatu ketika tonggone sing jarine ketok sugih sing rada atos niku wau. Ini memang penyakit wong sugih, Pak. Biasanya wong atos itu wonge rada sugih, rada. Jadi tetangganya itu bilang kepada salah satu santrinya, gurumu, kiaimu ki kerjanane ngono ki ngopo to jane? Marake sugih ora, marake wareg ora. Ngono bengak-bengok bendino dan seterusnya dengan penghinaan yang pada umumnya. Karena memang itu sudah tidak sekali dua kali, akhirnya suatu ketika Mbah Khalil pun coba tak layanane dari Mbah Khalil ben ora terlalu. Akhirnya Mbah Khalil mendatangi si tuan rumah tadi yang meremehkan Mbah Khalil. Jarene Mbah Khalil, Kang saiki ngene, rasa kesuwen. Sampai nek pengin ngerti kalimat sing aku waca, nek iku la ilaha illallah, ayo ning lapangan. Ning lapangan engko dhewe gawe timbangan sing wedi. Timbangan sing gede. Disingkatkan cerita bareng-bareng ning latar ombok. Mbah Khalil ngongkon santri ini kon gawe timbangan kanan kiri, enggak timbangan kayak zaman saiki. Singkat cerita jare Mbah Khalil, apa kabeh barang-barangmu, sak sapimu, sak wedhusmu, sak anak bojomu, kabeh tokne timbangan ning timbangan sebelah iki. Kotaan wedi iki sampean sampeane mlebu. Nek perlu nek mbok iso ngangkat omahmu lebokno. Gua abot-abot. Jare Mbah Khalil. Tapi karena memang penasaran ingin membuktikan sampai Mbah Khalil berani seperti itu di halayak umum karepe dhek wis ben Mbah Khalil ben sisan ben keisinan.
Karepe ra ngoten akhirnya dituruti. Semua barang-barang berasa nopo entoke kalkun bono ra. Mlebu kuwabeh sampai tiang niku mlebet ten satu kotak timbangan sebelah itu. Dari Mbak Olin gak ono sing ketinggalan kan. Pikir-pikir ra ono ning omah mergo omah ra iso digowo. Setelah selesai akhirnya Mbah Holil munggah ning timbangan siji nih Pak. Munggah ning timbangan siji. Ya belas ora ono gerakan belas Mbah Holil Siwili ya. Enggak ada pergerakan sama sekali. Enggak gerak belas ning Mbah Holil goyang ora. Tapi setelah ketika Mbah Holil itu bilang, deloken ngrungokne kalimat sing biasa aku maca kan. Kabeh jamaah, kabeh masyarakat itu melihat sak santri-santri. Mbah Holil mengucapkan la ilaha illallah satu kali mulai bergerak Pak. Timbangan ini mulai bergerak kaya-kaya Mbah Holil ku ana sing ngandoli barang wabote Pak. Wis gantung niki sing sebelah. Bapak sing ngremenge niku wau mulai gantung. Tapi belum setara, masih tinggi Mbah Holil, artinya masih enteng Mbah Holil. Lalu Mbah Holil mengulanginya la ilaha illallah keretek baru standar sama, timbangannya mulai sama. Sekali lagi Mbah Holil mengucapkan la ilaha illallah pun jeglek sak menit abot Mbah Holil. Sing kaya-kaya ten ngriki pinten-pinten ton hanya dengan adanya Mbah Holil diikuti kalimat 3 kalimat la ilaha illallah itu dipisah. Kisah karomah Mbah Holil ada kisah itu. Ternyata Mbah Holil mampu membuktikan bahwasanya memang niku pun Gusti Allah sing janji kok. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini lebih berat daripada dunia seisinya. Nah, Mbah Holil sudah membuktikan itu. Artinya Mbah Holil dengan keyakinannya, dengan keistiqomahannya mengucapkan la ilaha illallah. Maka walaupun mungkin kita belum bisa memahami, ya, belum bisa meresapi, belum bisa memaknai secara utuh apa sih la ilaha illallah, minimal kita dengan membiasakan. Diokai ya biasanya yang wirid bar sholat lah minimal kan. Akhirnya monggo sami-sami belajar memahami apa itu la ilaha illallah dengan salah satu cara memperbanyak wirid la ilaha illallah. Itulah salah satu sedikit makna daripada la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang dalam artian Tuhan yang berhak disembah, tidak ada satupun kecuali Allah. Walaupun pada keberadaan kita sehari-hari kita sering melenceng, walaupun kita sudah paham tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi kadang kita masih menyembah selain Allah. Kita nggak sadar. Dan apa? Biasanya nyembah nafsu sendiri. Itu sudah namanya menyembah nafsu sendiri. Contoh wayahe sholat, males, enak nonton misalkan, males, enak tak ngeramung nih motong dan seterusnya. Itu namanya menyembah selain Allah. Wayahe Jumatan, tak Jumatane sesukne lah ya Allah. Aku niatnya sesuk nunggu Ramadan misalkan. Ramadan kan iki meh. Biasanya kan ada orang-orang yang niat, wah aku kok nunggu poso lah, tak bismillah pokoknya tenanan kok nek poso. Pas mlebu poso tenanan, dina rong dina telung dina kleprek meneh. Itu memang ya tugas nafsu seperti itu, setan seperti itu. Artinya itu tadi alon-alon monggo sama-sama kita benahi pribadi kita, salah satunya lewat kalimat agung la ilaha illallah. Kita bisa meresapi maksud daripada la ilaha illallah yang sedikit demi sedikit, insyaallah kalimat tersebut bisa mengisi pribadi kita, zahir batin kita untuk menuju hal-hal yang positif, yang lebih baik, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kalimat itulah yang dari mulai dunia ini sampai akhirat kelak yang akan membimbing dan menyelamatkan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mawon sementara kita cukup
bukan. Wallahu a'lam bishawab. Barakatul Fatihah.